Puff, dalam sekejap, sulap bisa mewujudkan impian masa kecilmu. Puff, hei, lihat, saya menjadi kodok. Bukan, saya ini katak. Tapi, mari taruh topi pesulap ini, singkirkan kelinci yang menghalangi itu, dan lihat bagaimana ilusionis paling terkenal di dunia melakukan trik-trik terhebat mereka yang pernah kita lihat. Sel air Tiongkok Houdini membuat orang-orang takjub sejak 1912, Harry Houdini pernah digantung terbalik di udara dengan pergelangan kaki terkunci ke kekang besi. Kemudian, dia diturunkan ke tangki kaca besar penuh air, sementara kakinya terkunci di atas. Dia cuma punya waktu singkat untuk membuka kunci dan menyelamatkan diri. Meski pergelangan kakinya terkunci di tutup tangki, asistennya dengan cepat melepaskan pin dari engsel. Sang pesulap pun bisa mengangkat tubuhnya dan mencari kunci yang tempatnya sudah diatur untuk melepas kekang di kakinya. Satu-satunya keajaiban di sini adalah tingkat kebugaran yang si pesulap butuhkan untuk melakukannya. Dan trik ini jelas bukan untuk pemula. Menggigit koin. Dipopulerkan oleh David Blaine, trik sulap jalanan ini dimulai dengan meminta koin dari penonton. Di sana, dia tidak ditemani asisten, jadi semuanya tampak meyakinkan. Sang ilusionis kemudian menggigit setengah koin. Tapi tunggu, setelah itu dia melepehkan setengah lainnya ke tangan dan koinnya menjadi utuh kembali. Bagaimana caranya? Simple, cukup gunakan koin palsu yang sudah dipatahkan. Kedua bagian ini lalu disatukan dengan karet gelang di dalam. Jadi, sebelum menggigit, dia cuma perlu melipat koin palsu ini menjadi 2. Saat dilepeh, lipatannya dilepas agar koin kembali seperti semula. Trik kecepatan tangan dilakukan begitu dia mengambil koin dari penonton dan menukar dengan koin miliknya. Sulap uang kertas. Sang ilusionis meminta selembar uang ke penonton yang tidak dikenal. Dia melipatnya, meniupnya, dan secara ajaib uang dengan nominal lebih besar muncul. Jadi, disinilah letak sihirnya. Saat uang kertas dilipat, pesulap menyembunyikannya di antara jemarinya sambil menukarnya dengan uang nominal yang lebih besar yang sudah dilipat sejak awal. Lalu, sang ilusionis perlahan membuka uang kertas ini dan penonton pun berdecak kagum. Saya kira dia bisa menggandakan uang. Sayang sekali. Trik garam. Pesulap Smoothini ini menunjukkan talentanya dengan trik menakjubkan ini. Dia menuangkan garam ke tangan kiri, membuka kepalanya, dan garam itu hilang. Tapi kemudian, garam itu muncul kembali di tangan kanannya. Mau garam, lada, jus jeruk, apapun yang kamu tuang, yang kamu butuhkan hanyalah ujung ibu jari palsu. Jempol palsu ini harus bisa dengan mudah masuk dan keluar dari jari aslimu. Jadi, saat menuang ke telapak tangan kiri, kamu memasukkannya ke jempol palsu itu. Dengan menggunakan tangan kanan, tahan garam di sana serapat mungkin, selipkanlah jempol kananmu ke jempol palsu, segera cabut, dan tahan jempol ini di tangan kananmu. Tuang garamnya, dan sempurna. Trik kartu. Si pesulap meminta penonton untuk mengambil kartu dan menulis tanda tangan atau simbol apapun. Lalu, pesulap merobek kartu ini menjadi 4 bagian. Dengan merapal kata ajaib, saat dibuka, kartunya utuh kembali. Nah, sang ilusionis hanya perlu mengganti kartu tepat sebelum merobeknya. Kartu milik penonton tadi bisa disembunyikan baik di lengan baju atau sakunya. Berjalan menembus tembok. Saya juga pernah. Maksudnya waktu itu saya berjalan menabrak tembok. Ouch! Si pesulap berdiri di dekat dinding batu bata. Sang asisten mengeluarkan layar lipat tipis, membentangkannya, dan menyalakan lampu terang. Sekarang, yang bisa kamu lihat hanyalah bayangan si pesulap yang tampak masuk dan menembus ke dinding. Sang asisten membawa layar ke sisi lain, dan si pesulap muncul kembali. Ini adalah sulap bayangan. Para asisten ilusionis yang pintar menggeser sumber cahaya untuk menunjukkan gerakan menembus dinding. Lampu dimatikan, si pesulap mengendap-endap di belakang layar, berjalan bersama para asisten ke sisi lain, dan trik cahaya dilakukan secara terbalik untuk menunjukkan bayangannya muncul lagi dari dinding. Berjalan menembus tembok besar Tiongkok. David Copperfield melakukan trik ini pada 1986, dan ini mirip trik sebelumnya, hanya saja matamu ditipu dengan cara berbeda. Dia menggunakan 2 kotak sutra besar yang diletakkan jauh di atas tanah.
Saat dia memasuki kotak pertama, yang kita lihat hanyalah proyeksi bayangannya. Sementara Copperfield yang asli kabur lewat pintu rahasia menuju tangga yang mengarah ke sisi lain. Sesampainya di sana, dia hanya perlu naik ke kotak kedua dan pura-pura menembus tembok di dalam sorotan cahaya di sisi lain. Menghilangkan patung Liberty. Ini adalah aksi menakjubkan lain dari David Copperfield. Layar raksasa diangkat di depan Lady Liberty dan saat dibuka, patung itu hilang. Copperfield bahkan menggunakan layar radar dan kamera khusus untuk memastikan tidak ada trik kamera ke penonton. Dan memang tidak butuh karena ini mudah sekali. Saat layar naik, lampu yang menerangi patung dimatikan dan panggung tempat Copperfield dan penonton berdiri berputar cukup jauh untuk menutup patung menggunakan tiang yang menahan layar. Saat layar dijatuhkan, mata kita ditipu dengan lampu palsu di panggung. Bagaimana dengan radarnya? Mau diapakan? Itu cuma radar palsu. Kartu menembus jendela. Pesulap mengambil setumpuk kartu, mengocoknya, membiarkan penonton mengatakan stop kapan saja dan mengambil kartu itu. Setelah dikocok sekali lagi, si pesulap lalu melempar tumpukan kartunya ke jendela terdekat. Semua kartu pun jatuh, kecuali satu kartu yang sama dengan pilihan penonton. Dan entah bagaimana, kartu itu tersangkut di sisi lain jendela. Kartu yang dipilih penonton sama sekali tidak acak. Sang pesulap memaksa penonton mengambil kartu yang dia butuhkan. Lalu dia dengan cepat menggesernya dari atas ke bawah ke tumpukan kedua tempat sang penonton mengambilnya. Ada seorang asisten di sisi lain jendela dengan kartu yang sama. Sementara si pesulap bersiap melempar kartu, sang asisten sudah menempelkan kartu itu ke kaca. Berjalan di atas air. Triknya memang berjalan di atas air, tapi rahasianya ada selembar kaca akrilik tembus pandang di bawah air. Lalu sisanya, harisma dan kemampuan akting sang ilusionis yang beraksi agar aksi ini bisa dipercaya. Oh, serta sudut kamera yang tepat tentunya. Berjalan menembus pagar besi. Criss Angel memopulerkan trik yang satu ini. Dia menyelipkan satu kaki dan kedua tangannya melalui pagar, memegang selembar kardus di depannya, dan menggerakkan tubuhnya menembus jeruji besi. Trik ini dilakukan dengan memasang mekanisme pegas khusus ke pagar yang bisa terbuka setelah beberapa bagiannya didorong. Mungkin bagian tempat pahanya berada, begitu sudah tembus, mekanisme itu kembali ke tempat asalnya. Melayang. Penampil terkenal lainnya, Dynamo, pergi ke Rio de Janeiro untuk melakukan ilusi melayang di depan kerumunan turis ramai. Dengan begitu banyak saksi mata, tanpa penonton bayaran, bagaimana dia bisa melakukannya tanpa derek atau tali? Kuncinya ada di sepatu. Para kru memasang alat pengangkat di dekatnya. Kerangka yang kukuh juga mengitari tubuh si pesulap di bawah pakaiannya agar dia tetap seimbang. Ada beberapa asisten rahasia yang berdiri di sekitar kotak mesin pengangkat ini agar terhalang dari orang lain dan memastikan mesin ini tidak jatuh. Membelah asisten menjadi dua. Sebuah trik klasik, jadi apa yang kamu butuhkan? Sebuah kotak yang bisa dibelah tengahnya, gergaji, asisten yang pasrah, dan satu lagi asisten yang pasrah. Yap, kepala dan kaki itu bukan milik orang yang sama. Kedua asisten harus sangat gesit dan lentur agar bisa masuk ke kotak-kotak kecil itu. Asisten zigzag. Ini variasi yang keren dari trik sebelumnya. Si pesulap meminta asistennya untuk masuk ke kotak vertikal panjang. Penonton cuma bisa melihat wajah dan tangan sang asisten. Pesulap kemudian menyelipkan dua gergaji ke kotak ini yang tampaknya memotong si asisten di dalamnya menjadi 3 bagian. Bagian tengah kemudian didorong ke samping, tapi sang asisten masih tersenyum sambil dada-dada. Yap, tentu saja si asisten baik-baik saja, dia cuma menghadap ke samping di kotak itu. Dia menggerakkan tangan dan wajahnya ke para penonton, memberikan ilusi dirinya berdiri tegak. Kursi berhantu. Pesulap berbakat lain, Nicholas Wallace, membuat semua orang tercengang dan mungkin agak ketakutan dengan trik yang satu ini. Dia membawa kursi goyang ke panggung, lalu meminta penonton naik dan duduk di kursi itu dengan mata tertutup. Dia mengeluarkan sebuah boneka dan meminta sang sukarelawan mengangkat lengannya setiap kali merasakan sentuhan. Dan setiap kali boneka disentuh, orang itu mengangkat lengannya. Teknik ajaib ini disebut realitas ganda, yang sebenarnya dialami si sukarelawan dan apa yang ada di pikiran penonton adalah dua hal yang jauh berbeda. Kita meyakini sang sukarelawan merasakan sentuhan di lengannya ketika pesulap menyentuh boneka itu. Tapi sebenarnya bukan. Sang sukarelawan mungkin merasakan sentuhan dari bantal di kursi yang dikendalikan dari boneka.
Artinya, rahasia sulap sebenarnya selalu ada di hadapanmu. Jadi, perhatikanlah baik-baik. Puff, sekarang saatnya saya menghilang. Dadah! Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.